Oke, selamat sore Bang Firman. Iya, sore. Bang Firman, ini kan mengenai tentang kemarin ya, duplik dari Nikita Mirzani sendiri yang memang dupliknya itu dia buat sendiri lalu kemudian dibaca di persidangan. Itu menanggapi terkait duplik Nikita Mirzani sendiri seperti apa sih Bang? Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra. Saya Kaprodi, Magister Ilmu Hukum, advokat, lawyer, dan pembelajar kehidupan. Kasus yang masih viral ini, yang kita sebut kasus NN, sudah memasuki sesi yang namanya duplik. Replik duplik itu sebenarnya konsep dari ilmu hukum perdata. Ilmu hukum perdata supaya mendapatkan putusan sela sesuai dengan keinginan penggugat atau tergugat. Ini sama. Jadi pada saat tuntutan sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, apakah sesuai dengan dakwaan primer atau dakwaan sekunder, kemudian ancaman hukumannya dan denda, karena ini kasus extraordinary crime, kasus TPPU. Jadi ancaman hukumannya ada pemidanaan, pemenjaraan, dan denda atau ganti rugi, kira-kira begitu. Jadi setelah tuntutan itu dibalas oleh kuasa hukum dan terdakwa dalam bentuk pledoi. Pledoi itu dari kata pledoi bahasa Belandanya, nota pembelaan terakhir di pengadilan negeri tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian biasa hakim menawarkan apakah akan ada replik atau langsung putusan. Kalau ada replik, berarti replik itu membantah dari pledoi. Kemudian akan ditanya lagi, apakah ada duplik? Kalau memang ada, berarti duplik adalah membantah replik. Jadi pada saat membuat pledoi dan duplik, kuasa hukum serta yang namanya terdakwa, itu masing-masing membuat tertulis dan dibacakan di dalam persidangan, kira-kira begitu. Kuasa hukum membuat dan membaca pledoi dan membuat duplik, begitu juga terdakwa membuat dan membacakan duplik di dalam persidangan ataupun pledoi. Jadi masing-masing dibacakan, kemudian diserahkan kepada lawannya adalah jaksa penuntut umum dan diberikan kepada majelis hakim yang 3 orang di depan tersebut. Setelah itu majelis hakim punya tupoksi, kan udah selesai semua nih, tupoksi dari jaksa penuntut umum atau kita sebut JPU dan tupoksi dari kuasa hukum sama terdakwa udah selesai. Sekarang adalah tupoksi dalam Integrated Criminal Justice System. Tupoksi terakhir adalah putusan majelis hakim. Apa sih putusan? Putusan adalah akan ada pertimbangan yang akan diambil dari tuntutan, pledoi, replik, dan duplik. Kalau pertimbangannya mengambil banyak dari item tuntutan dan replik, pasti terdakwa dihukum dan dianggap bersalah. Namun kalau membuat putusannya mayoritas dari pledoi dan duplik, ada kemungkinan hukumannya lebih rendah, bahkan sesuatu yang diinginkan oleh terdakwa, yaitu bebas demi hukum. Jadi putusan itu tergantung dari pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan dalam fakta persidangan. Di persidangan yang sudah terjadi kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetap putusan kalau kami analisis itu ada 4 kemungkinan. Putusan pertama adalah putusan yang memberatkan terdakwa. Apakah bisa-bisa di beberapa persidangan pun ada putusan di atas tuntutan yang kita sebut ultra petitum. Jadi putusan dan amar putusannya itu memberatkan terdakwa bahkan di atas tuntutan. Misalnya tuntutannya 11 tahun, bisa jadi maksimum sampai 20 tahun. Boleh sepanjang maksimum sesuai undang-undang TPPU itu 20 tahun. Kemudian dendanya, tuntutan dendanya 2 miliar. Boleh di atas, boleh.
karena namanya ultra petitum. Itu kemungkinan putusan dari majelis hakim yang akan dibacakan Selasa depan dan atau Selasa depannya lagi. Biasa hakim minta seminggu atau 2 minggu. Kita lihat apakah betul Selasa depan atau minggu depannya lagi dari tanggal 28 tersebut. Kemungkinan kedua adalah putusannya sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Artinya 11 tahun dan 2 miliar dendanya. Dengan subsidiar 6 bulan. Kalau tidak dibayar 2 miliar tersebut ditambahkan menjadi 11 tahun 6 bulan. Kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, putusannya adalah di bawah tuntutan. Di bawah 11 tahun dan dendanya di bawah 2 miliar. Dan kemungkinan keempat, ini pasti disukai oleh kuasa hukum dan terdakwa. Putusannya adalah bebas demi hukum. Bisa. Karena kami Firman Sandra Lokom pernah membebaskan orang yang sudah dituntut tinggi oleh jaksa penuntut umum, di mana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi semangat, yakini kalau memang tidak bersalah, berjuang tanpa batas, meskipun langit akan runtuh. Bang, ini kan sidang sudah berjalan kurang lebihnya 8 bulan ya Bang, dengan menghadirkan sebelumnya juga banyak saksi-saksi, terus kemudian sekarang akhirnya menuju ke finalnya nanti di putusan hari Selasa. Apa sih Bang yang membuat kemarin Nikita membacakan hasil dari dupliknya itu menangis gitu? Apakah dia merasa bahwa semua keluh kesahnya sudah dia rasakan, baru hingga pada finalnya dia menyampaikan itu pada isi dupliknya, tapi isi dupliknya itu lebih mengarah ke penyerangan gitu, atau mungkin lebih mengarah ke ketidakadilan gitu. Seperti apa sih Bang? Semua yang disampaikan baik JPU ataupun kuasa hukum dan terdakwa itu kan versinya, dan versi yang sesuai dengan fakta persidangan. JPU itu pasti akan dikuatkan oleh saksi fakta dan saksi ahlinya, makanya membuat putusan 11 tahun itu. Begitu juga kuasa hukum dan terdakwa itu dikuatkan oleh saksi fakta, dokumen, dan saksi ahlinya. Itu pasti. Jadi masing-masing punya versi. Sekarang mau dibacakan menangis, mau dibacakan marah, mau dibacakan apapun, sejatinya itu tidak boleh menyerang lagi lawan. Karena apa? Karena sudah selesai gitu. Sejatinya buat duplik dan pledoi itu harus sesuai fakta persidangan saja. Tidak perlu mengkoreksi tuntutan atau sesuatu yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Harusnya begitu. Jadi harusnya fokus ke masing-masing saja. Masing-masing membuat kajian tertulis yang kita sebut naskah akademik, seperti layaknya buat skripsi, tesis, ataupun disertasi. Jadi ada pendahuluan, ada abstrak, ada substantifnya, ada footnote-nya, ada analisis persidangan, ada fakta persidangan, fakta hukum, kemudian baru ke petitum atau keinginan dari masing-masing. Harusnya ke sana, jadi tidak perlu menyerang. Toh JPU membuat tuntutan juga kan tidak menyerang terdakwa dan kuasa hukum. Semestinya balance. Terdakwa dan kuasa hukum tidak perlu menyerang gitu. Fokus saja ke fakta persidangan masing-masing, sehingga hakim pada saat membuat pertimbangannya itu jernih gitu. Karena semuanya berdasarkan fakta, baik fakta persidangan, fakta hukum, kemudian faktual dari saksi ataupun dari ahli dan dokumen. Harusnya itu, sehingga hal-hal yang memberatkan itu minimalis, mengecil, sehingga yang muncul hal-hal yang meringankan. Itu semestinya. Tapi ini sudah terjadi, sekarang berdoa saja. Semoga putusannya sesuai masing-masing. JPU pasti berdoa supaya putusannya sama dengan tuntutan, bahkan lebih. Kuasa hukum berdoa semoga putusan majelis hakim sesuai dengan keinginan kuasa hukum dan terdakwa. Jadi hal-hal yang sifatnya menangis, marah itu sudah selesai semestinya. Sekarang saatnya berdoa. Bang, berarti ketika putusan sendiri, kalau dari
kacamata hukum sendiri itu bisa dilihat nggak sih atau mungkin bisa diprediksi nggak sih ketika nanti pada hari finalnya itu akan ketahuan berapa hukumannya gitu Bang? Kalau dari sisi ini ilmu humaniora sebenarnya, jadi ilmu hukum adalah ilmu humaniora atau ilmu non eksakta yang tidak bisa 1 kali 1 adalah 1, 4 kali 4 adalah 16, itu tidak bisa. Yang harus bisa diprediksi harusnya bagaimana caranya supaya putusannya itu di bawah tuntutan, harusnya begitu. Caranya apa? Pledoi lah, duplik lah, masuk di situ semuanya, sehingga hal-hal yang meringankan itu lebih banyak dibanding hal-hal yang memberatkan. Karena logika matematiknya ini ada ancaman hukuman 20 tahun, tuntutan setengah lebih 11 tahun. Nah, gimana caranya supaya hakim memutus bebas atau jauh di bawah 11 tahun? Harusnya ke sana. Jadi pada saat pledoi dan duplik, fokusnya mestinya ke situ gitu. Jadi bukan fokus menyerang lagi karena sudah selesai. Penyerangan ke lawan itu, ke jaksa penuntut umum itu sudah selesai gitu. Jadi sekarang kemungkinan putusannya dan amar putusannya yang 4 tadi bisa di atas, bisa sama, bisa di bawah, atau bebas. Sekarang fokus gimana caranya, tugas dari kuasa hukum lah, mereka udah dewasa dan mengerti gitu, cara untuk bisa membuat putusan majelis hakim itu sesuai dengan versinya masing-masing. Selamat bekerja.